Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi muwalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Rosm Usmani dan Tasfih Mushaf, kemarin sudah kami beri prolog penjelasan sedikit tentang latar belakang sejarah penulisan Rosm Usmani. Kami hanya menambahkan sedikit. Pada pertemuan kali ini tadi Mbak Mia juga sudah men-share makalahnya dalam grup, dan itu bisa menjadi salah satu tambahan data, dan kami menambahkan apa yang belum ada di sana. Dalam proses penulisan Rosm Usmani, yakni ketika setelah zaman Nabi sebetulnya tidak hanya menyuruh sahabat untuk menghafalkan, tapi ketika itu sahabat pun juga ada yang menulis Al-Quran. Dalam suatu riwayat, sahabat Muawiyah pernah disuruh Nabi untuk menulis dengan arah Nabi. Contoh, bedakanlah tulisan huruf ba dan sin, lalu panjangkanlah tulisan Ar-Rahman. Itu ada riwayat yang mengatakan demikian. Sehingga riwayat yang mengatakan bahwa Rosm Usmani tauqifi itu ialah riwayat yang paling kuat. Di sana dituliskan bahwa riwayat yang masyhur ialah Rosm Usmani tauqifi, karena Nabi pun juga ikut mengarahkan dalam tulisan tersebut. Lalu dalam masa Abu Bakar sudah diterangkan oleh pemakalah dalam tulisannya atas bisikan Sayyidina Umar. Lalu pada masa sahabat Abu Bakar pun dan juga sahabat Utsman, penulisan Al-Quran itu dengan verifikasi yang sangat ketat. Bahkan dalam salah satu riwayat, ketika para sahabat sedang kebingungan mencari referensi, yakni pada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu para sahabat masih kebingungan, ini mana bukti tertulis. Jadi ketika itu sahabat punya batasan, punya verifikasi. Ketika ayat Quran itu dimasukkan dalam satu kelompok 30 juz ketika awal itu, harus punya dua syarat, dua saksi ini ada riwayat yang mengatakan ya dua orang yang mendengar betul ayat itu dibacakan, atau kaul lain ialah pendapat lain ialah dua saksi ialah orang yang hafal ayat tersebut dan juga tulisannya. Setelah pencariannya begitu lama, akhirnya ketemulah sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari, yang mana beliau ya salah satu orang yang menyimpan tulisan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhirnya selesai. Jadi dalam proses penulisan itu tidak serta-merta hafal langsung ditulis, enggak, tapi harus ada bukti otentik. Jadi tulisan ini betul-betul diakui oleh Nabi. Lalu ketika masa sahabat Utsman memilih tulisan, melanjutkan tulisan yang sudah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar yang disimpan oleh Ibu Hafsah, yakni putri dari Sayyidina Umar, istri Nabi, lalu digandakan. Perlu diketahui juga bahwa masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan semua sudah tahu mungkin, yakni 12 tahun. Ketika masa 6 tahun awal kekhalifahan beliau tergolong aman, tidak terlalu banyak konflik. Akan tapi ketika 6 tahun kedua, yakni 6 tahun terakhir, kekhalifahan beliau banyak terjadi problem. Ada yang mengatakan KKN, ada yang mengatakan Sayyidina Utsman tidak mengurus negaranya, dan banyak lagi yang mengatakan problem-problem di masa khalifah beliau. Akan tapi perlu diketahui bahwa Sayyidina Utsman dalam 6 tahun terakhir, kenapa kekhalifahannya banyak problem? Karena beliau memikirkan bahwa meskipun saya atau kekhalifahan saya banyak problem, tapi jika Al-Quran ini tidak selesai urusannya, Al-Quran ini tidak dibakukan menjadi sebuah tulisan yang itu akibatnya justru akan sangat bahaya ini pada umat Islam seterusnya. Sehingga dalam 6 tahun terakhir Sayyidina Utsman lebih fokus dalam urusan Al-Quran, memverifikasi ayat Al-Quran dan menggandakannya dengan sangat ketat, sehingga kekhalifahan beliau cenderung agak berkurang. Bahkan sampai masyhur diterangkan ketika beliau meninggal ketika dalam keadaan proses penulisan Al-Quran, dan darahnya terletak, yang ketika pembunuhan tersebut ada yang mengenai ayat walatatof, itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan walatatof itu pertengahan ayat Al-Quran, sehingga sebagian Al-Quran ada yang ditulis merah, ada yang mengatakan itu sebagian darah Sayyidina Utsman ketika dibunuh mengenai ayat tersebut.
Lalu ketika sahabat Utsman sudah menggandakan Al-Quran, menyalin ulang, wakilah menjadi 5 mushaf yang dibagikan ke negara kota Mekah, Madinah, Syam, Basrah dan Kufah. Sayyidina Utsman pun juga memberikan seorang guru seperti sahabat Zaid bin Thabit disuruh oleh Sayyidina Utsman untuk mengajarkan Al-Quran beserta membawa Al-Quran sebagai pedomannya, dan itu pun dibagi sahabat. Lalu Abdurrahman As-Sulami disuruh Sayyidina Utsman untuk membawa mushaf Al-Imam ke daerah Kufah, dan kemudian beliau mengajarkannya dengan dampingan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu dibagi tidak serta-merta Al-Quran saja, akan tapi dibagi juga dengan pengajarnya. Bahkan perlu diketahui juga, pembagian ini akhirnya menjadikan kota-kota tersebut, yakni 5 kota tersebut menjadi kota yang masyhur dengan qiraah sab'ah, yakni Mekah dengan Imam Ibnu Katsir, lalu Madinah dengan Imam Nafi', lalu kota Kufah dengan Hamzah Asim Al-Kisai, kota Basrah dengan Abu Amr, kota Syam dengan Ibnu Amir. Jadi ini barokah adanya mushaf Al-Imam. Lalu ketika sahabat Utsman meninggal, muncullah berbagai problem. Adanya orang yang baca wa adzan minallahi wa rasulih. Itu ketika itu pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali, yakni beliau ialah pakar nahwu dan juga penemu nahwu. Beliau akhirnya ketika ditemukan problem orang baca dengan banyak kesalahan, terutama dalam masalah harokat, akhirnya beliau ialah orang yang pertama menjadikan noktul i'rab, yakni pemberian tanda i'rab. Beliau memberikan dengan tanda bulatan merah, warnanya merah sebagai tanda i'rab, karena beliau ia seorang pakar nahwu. Lalu ketika beliau selesai, lalu muncullah Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim, yang mana beliau menentukan tanda titik pembeda huruf, noktul i'jam. Beliau menentukan ataupun menemukan pertama kali tanda titik untuk membedakan antara ya dan ta, ya dan nun dan sebagainya. Lalu ketika masa Imam Khalil Al-Farahidi, beliau ialah seorang pakar arud. Jadi Imam Khalil ialah guru dari Imam Sibawayh, pakar nahwu. Beliau ya guru dari Imam Sibawayh yang pakar nahwu. Beliau punya keahlian karena beliau merasa ketika itu muridnya Imam Sibawayh menjadi orang yang menjadi rujukan nahwu. Ketika itu akhirnya beliau tawaf di Mekah dan berulang-ulang kali dan berdoa, sehingga akhirnya beliau diberi kelebihan oleh Allah, diberikan ilmu baru, yakni ilmu arab, dan juga beliau mendapat kelebihan dari Allah sebagai penemu harokat. Jadi harokat itu ada ketika Imam Khalil Al-Farahidi. Akhirnya penulisan Rasm Utsmani ini berkembang dengan nanti ada tambahan-tambahan yang detail sampai saat ini. Akan tapi kalau teman-teman sudah membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa pada zaman Nabi Ismail alaihissalam, tulisan Al-Quran itu di Al-Itqan diterangkan belum ada tanda pemisahnya. Yakni kalian jika sudah baca yang kami kirimkan di grup, yakni pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di sana itu tanpa tanda pemisah. Bismi digabung dengan lam digabung dengan ha digabung dengan ro. Itu ketika zaman Nabi Ismail. Jadi tulisan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lalu Nabi Adam bagikannya, diterangkan falamma asabal ard ila akhirih dalam bab An-Nausatis wa Sab'un, diterangkan ketika zaman Nabi Adam lalu melanjutkan kepada Nabi Ismail, sehingga ketika tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu bergabung jejer, lalu akhirnya dipisah oleh anak keturunan beliau, yakni Humaisa dan lainnya. Dan dalam kitab Al-Itqan yang sudah kami kirim, kami harap pada pertemuan mendatang bisa menjadi salah satu referensi dalam penulisan kaidah, karena kitab ini adalah kitab yang pokok. Selain nanti sebetulnya ada 2 imam besar dalam ilmu Rasm Utsmani, yakni Imam Abu Amr Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Ini adalah mazhab besar dalam Rasm Utsmani. Akan tapi pada mata kuliah ini kita fokuskan pada kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang Al-Itqan, sebagai dasar kita mempelajari kitab Rasm Utsmani, mata kuliah Rasm Utsmani. Insyaallah nanti jika ingin berdalam lagi bisa membaca kitabnya Imam Abu Dawud dan Imam Abu Amr Ad-Dani yang menjadi rujukan utama dalam pada pelajaran Rasm Utsmani. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.